Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pelestarian hewan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muatan IPS, yaitu fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Kalian bisa buka buku kalian, yaitu buku Bupena halaman 54. Negara yang pertama adalah negara Indonesia. Di sini negara Indonesia mempunyai bentuk negara yaitu republik, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Jadi di sini yang menjadi orang paling tertinggi di Indonesia dan juga yang sebagai yang menjalankan pemerintahan dan juga kabinet pemerintahan yaitu presiden. Selain itu juga untuk Indonesia mempunyai lambang negara yaitu burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia mempunyai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang berbeda. Jadi kepala negara untuk Malaysia ini disebutnya dengan Sultan atau bisa juga disebut dengan Yang di-Pertuan Agong. Nah, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Nah, di sini untuk pemerintahan atau kabinet pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri dan harus disetujui oleh kepala negara yaitu sultannya itu tadi. Jadi di sini orang yang paling tertinggi di negara Malaysia itu disebut sultan dan yang menjalankan pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Negara ketiga adalah Singapura. Singapura juga sama seperti Malaysia, mempunyai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang berbeda. Kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Otomatis negara ini mempunyai orang yang paling tertinggi yaitu presiden dan yang menjalankan pemerintahan dan juga menjalankan kabinet pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan negara Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand ini merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional, yang berarti mereka ini berbentuk kerajaan, di mana kepala negara di Thailand adalah raja dan kepala pemerintahan atau yang menjalankan pemerintahannya juga adalah Perdana Menteri. Nah, di sini Thailand pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang langsung dipilih oleh raja. Seperti yang kalian ketahui juga, Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina ini sama dengan negara kita, negara Indonesia, di mana kepala negara dan juga kepala pemerintahannya dipimpin langsung oleh presiden. Jadi, Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya negara keenam yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini mempunyai bentuk negara yaitu kesultanan, yang dimana kepala negara dan juga kepala pemerintahannya adalah sultan. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu dengan penasehat kesultanan. Nah, untuk negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Selanjutnya negara ketujuh yaitu Laos. Laos mempunyai bentuk negara yaitu republik, di mana di sini kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kamboja mempunyai kepala negara yaitu raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di sini militer Kamboja itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Yang kesembilan adalah negara Myanmar.
Myanmar ini dulunya dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Selain itu juga kepala negaranya berarti presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Di sini Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Vietnam juga mempunyai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berbeda. Sama seperti negara-negara sebelumnya, kepala negara untuk negara Vietnam ini dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Jadi secara umum untuk masalah kenegaraan itu ditugaskan atau yang memimpinnya adalah presiden. Sedangkan untuk jalannya pemerintahan dipimpinnya oleh perdana menteri. Nah, presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum.